Satu. Nah, kali ini kita akan aklimatisasi Dendrobium. Ya, kebetulan ini Dendrobium itu silangan antara Lohonkang dengan Maluku Indah. Nah, syarat utama tanaman bisa diaklim. Nah, ini bisa dilihat ya. Nah, dia sudah sundul-sundul botol. Kalau kata anak-anak kayak kangkung apa? Nah, gitu ya. Emang sih kayak kangkung gitu ya. Jadi tinggal dipasak ya, tinggal dilodeh. Nah, yang kedua, akarnya sudah bagus ya. Ya, akarnya sudah bagus. Kemudian daun-daunnya juga bagus. Minimal dia sudah sundul botol. Tapi ada ada kondisi tertentu yang mewajibkan dia harus diaklim. Contoh misalkan ketika si tanamannya itu dia sudah mulai terserang kontaminan di dalam ya. Nah, kalau misalkan sudah terserang kontaminan itu lebih baik segera diaklim. Ya, perkara dia mau selamat atau tidak ketika diaklim, yang penting kita berusaha untuk menyelamatkannya dengan cara diaklimatisasi gitu ya. Nah, kalau ini alhamdulillah dia tanamannya sehat, medianya tidak terkontaminasi. Jadi dia sudah cocok atau sudah siap untuk diaklim. Nah, langkah pertama kalau misalkan si posisi daun itu lebih besar daripada mulut botol, itu disarankan dibukanya itu dari belakang. Jadi diisi air kemudian dipecahkan di bagian belakang. Tapi kalau misalkan si mulut botol, si daunnya tidak terlalu besar, tidak melebihi besarnya mulut botol, nah itu bisa lewat depan, gitu ya. Nah, alat yang digunakan bisa menggunakan kawat bengkok seperti ini atau pinset. Tapi kami lebih senangnya itu pakai kawat. Kenapa? Karena kalau pakai pinset, kadang ketika terlalu keras diambil, dia malah putus gitu di dalam. Nah, jadi luka gitu. Jadi lebih enaknya pakai ini apa? Kawat. Ada saringan, tunggu. Nah, kemudian yang kedua kita siapkan saringan. Kenapa disiapkan ini? Biar mudah nanti pengambilannya gitu ya. Kemudian ada air bersih, jelas harus bersih ya, karena di dalamnya sudah steril, masa pakai air kotor ketika nyucinya. Kemudian siapkan juga larutan desinfektan. Nah, desinfektan di sini bisa menggunakan bakterisida, fungisida atau campuran dari keduanya. Atau tanpa ini pun sebenarnya tidak apa-apa, selama di dalam botolnya itu dia tidak terkena kontaminasi. Tapi kalau misalkan terkena kontaminasi berarti cek dulu kontaminannya apa. Kalau misalkan kontaminannya dia jamur berarti wajib menyediakan fungisida. Nah, kalau misalkan kontaminannya bakteri itu wajib menyediakan bakterisida. Tapi yang perlu diingat itu jangan menggunakan bakterisida atau fungisida yang sistemik gitu ya. Pakainya yang racun kontak gitu. Nah, cara pertama kita, nah ini sih diisi air. Nah, digoyang-goyang biar enggak stres gitu ya. Nah, jangan terlalu kencang. Kalau terlalu kencang dia malah stres, jadi pusing mamang gitu ya. Nah, kita buang. Nah, fungsinya kenapa harus digoyang-goyang dan ditambahkan air? Nah, ini nih. Jadi si akar yang apa ya disebutnya teh pakusut pakojot tikus tiku dawet mungkin teh gitu ya. Nah, ini bisa lepas perlahan gitu ya, sambil melepaskan agar-agar yang menempel di ini apa menempel di akar. Nah, berapa kali ya bebas itu mah. Yang penting si medianya itu sudah mulai apa terlihat habis lah gitu ya. Nah, terus ketika mau ngambil itu diusahakan ada airnya di dalam. Soalnya biar mudah di apa diambilnya. Pakai kawat sakti.
Itu usahakan yang keluar duluan itu bukan daun ya, tetapi akar. Akar yang keluar duluan. Nah, seperti ini. Tuh. Plung. Harus ada bunyi plung. Nah, gitu ya. Kalau jumlah botolnya banyak, kan lama ya kayak gini. Nah, pecahin aja botolnya biar rame. Nah, gitu ya. Kalau cuma satu botol, dua botol, nah gini aja. Ini nggak terlalu lama lah. Terus jangan pakai nafsu. Jadi dari sini, dari belakang langsung diambil. Wah, di sini pasti antriannya penuh gitu ya. Jadi malah rusak si tanamannya gitu. Nah, jadi diusahakan akar dulu. Kenapa harus akar dulu? Nah, jadi kan kalau daunnya yang keluar duluan, nah kayak gini, dia akan mentok di sini nih. Akhirnya si daunnya patah. Tapi kalau akarnya dulu, nah dia akan jadi tertutup gitu. Dia akan tertutup, mudah dilepas. Kalau daun dulu, daun akan terbuka dan menyumbat keluar masuk lubang keluar. Nah, kalau dari segi umur, kalau di sini biasanya setelah setelah sub keempat, kalau dihitung waktu itu sekitar setahunan lah gitu ya. Tapi itu tergantung tanamannya ya. Kadang ada beberapa jenis tanaman 6 bulan sudah mulai bisa diaklin gitu ya. Nah, kalau sedikit-sedikit itu enak. Pakai perasaan, karena dia juga makhluk hidup yang butuh perhatian, butuh belayan ya. Jangan merhatiin dia aja. Terus keuntungannya pakai cara ini, si botol kan tidak rusak, masih bisa dipakai untuk subkultur berikutnya. Nah, kalau nggak pakai air, nah tadi ketika susah ngambil itu, dia bakalan susah. Tapi kalau ada air, nah kita goyang-goyangkan dulu si pinset si kawat ajaibnya. Nah, jadi mudah mudah terlepas gitu. Tuh. Nah, itu ada bunyi cuing. Nah, ya. Kalau nggak ada bunyi cuingnya itu nggak bakalan berhasil gitu ya. Hmm. Oh, kalau yang kayak hijau-hijau kayak gitu enak tadi lalap. Oh, ini lagi renyah-renyahnya kalau di pakai lalapan ya. Tinggal saya sambal. Ini bisa dimakan. Sehat atau enggak ya itu beda lagi ceritanya. Kalau masalah disebut bisa dimakan ya bisa gitu ya. Cuman efek setelah dimakan itu, nah saya kurang tahu. Kalau mau nyoba silahkan. Nanti kalau misalkan ada efek tertentu kasih tahu saya gitu. Kalau misalkan keracunan berarti saya nanti rekomendasikan bahwa jangan dimakan gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan nggak apa-apa berarti nanti saya rekomendasikan, oh ini bisa dimakan. Nah gitu ya. Jangan ada sisa satupun. Ya. Salah tadi harusnya ini dulu di dalam ya. Ini dulu di dalam. Nah, kenapa harus ini dulu? Karena biar dia nggak pada kabur. Ada satu lagi. Nah, kunci terpenting satunya lagi, nah itu adalah ketika kita membersihkan ini, jangan sampai ada sisa-sisa agar yang nempel, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau agar dalam botol itu masa lalu. Jadi jangan sampai masa lalu mengikuti dia. Nanti kalau dia mengikuti masa lalunya diikuti terus, nah dia akan berpengaruh kepada masa depannya. Biarkan yang lalu mah tetap berlalu aja, gitu ya. Itu jangan diingat-ingat. Nah, nah, jadi jangan sampai masa lalunya itu terbawa. Nah, ini luka bekas masa lalu nih, luka masa lalu buang, gitu ya. Gitu. Kenapa kalau nggak dibuang? Takutnya ini menjadi sumber kontaminan, apalagi
agar. Kalau agar media yang lama tetap nempel, itu kan kayak nutrisi. Jadi akan cepat dihinggapi oleh kontaminan ya, kayak bakteri, jamur yang bisa mempengaruhi kesehatan dan pertumbuhan si tanamannya nanti. Gitu. Jadi ini dicuci bersih. Kita segini sebenarnya terlalu terlalu apik gitu ya. Kalau lihat di video di luar negeri itu lebih ekstrim lagi, bukan caranya bukan kayak gini. Jadi botolnya dipecahin, kemudian ditumpuk di parane, sebrot pakai air sampai medianya hilang. Nah, udah hilang, udah langsung ditiris anginkan, kemudian ditanam. Jadi ada metode untuk cara tercepat untuk tanaman yang banyak gitunya botolannya. Tapi kalau cuma satu makan pakai cara gini nggak terlalu lama lah itu. Tapi bayangin kalau misalkan 1000 botol sehari mengeluarkan, nah itu ada caranya lagi gitu ya khusus. Karena kuncinya adalah si media lama itu jangan terbawa, itu aja kuncinya. Terus jangan sampai ada tanaman utuh yang tertinggal. Kasihan ya, karena dia juga berhak untuk hidup. Oh, dia berhak untuk hidup. Nah, ini part pertama cukup sampai segini ya. Nanti kita lanjut ke video berikutnya.